Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Mbak Wadifah dan saya panggil apa ya, adik-adik semua, para besuan. Terima kasih undangannya di sela-sela kesibukan di hari Minggu yang mestinya libur. Ya, Anda mesti harus hadir di pagi ini untuk dengerin, mungkin sebagian nggak kenal dengan saya gitu ya. Tapi salah satu ciri orang yang hebat itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Jadi sesuatu yang berbeda. Kalau orang-orang lain mungkin di luar sana lagi piknik, kemudian lagi leyeh-leyeh, tiduran gitu ya. Tapi Anda malah belajar gitu. Tapi mudah-mudahan katanya sih eh, orang yang susah di masa muda mudah-mudahan jadi senang di masa tua gitu ya. Tapi orang yang bersenang-senang di masa muda hampir tidak pasti senang juga di masa tua gitu. Jadi eh, di saat ini Anda sedang mencoba untuk menyelesaikan 10.000 jam kegagalan Anda dan salah satunya adalah ngasah golok hari ini gitu ya. Jadi untuk belajar. Baik, eh, saya diminta oleh Teh Wadifah itu untuk memperkenalkan gitu ya, eh, sosial bisnis model Canvas untuk proyek sosial Anda semua. Dan saya harap ini bukan proyek sosial yang ala kadarnya gitu, tapi saya berharap malah ini jadi proyek awal yang bisa membuat potensi Anda keluar semua. Saya ingat kalau dulu waktu saya masih jadi reviewer di LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan, tahun 2013, saya sejak zaman SBY, kemudian Jokowi satu periode, saya diminta untuk jadi salah satu reviewer mahasiswa penerima beasiswa LPDP. Kalau saya lagi apa melakukan monitoring evaluasi di Inggris, Jerman, Jepang, Amerika dan sebagainya. Kalau ya saya merasa beruntung gitu ya, karena di tahun-tahun sebelumnya saya juga sempat merasakan jadi penerima beasiswa. Saya pernah kuliah juga di Royal Melbourne Institute of Technology di Australia. Omongan mahasiswa-mahasiswa di kantin-kantin itu pada waktu itu gitu, tahun 2000-an gitu, mereka adalah secepatnya kuliah, kemudian menyelesaikan kuliahnya, kemudian bekerja, dan kemudian punya gaji besar, baru kemudian mereka payback kepada masyarakat. Tapi eh, di tahun-tahun itu 2013 sampai sekarang gitu ya, saya masih kerap saya diundang sama British Council untuk paparan project di British Council London. Eh, saya kadang suka nengokin juga mahasiswa-mahasiswa di sana dan sebagian besar omongan di kantin-kantin adalah justru mereka ingin mulai payback ketika mereka masih kuliah gitu. Jadi mereka saat kuliah sudah mulai membuat proyek-proyek sosial gitu. Bahkan yang sering kali terjadi mereka proyek sosialnya selesai tapi kuliahnya nggak selesai. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu kita bicara, saya ingin share. Boleh share ini nggak ya? Saya share materi saya. Bisa, Pak, bisa langsung. Bentar. Nanti materinya bisa saya share ke teman-teman semua ya. Udah kelihatan ya? Siap, Ya, sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Saya akan mulai. Jadi ini
dimulai dari sebuah kerja besar dari Osterwalder dan teman-teman yang melibatkan ribuan eh, desainer dari seluruh dunia untuk berkontribusi, dan kemudian yang tercipta adalah bisnis model Canvas. Jadi ini bukan kerja Osterwalder sendiri atau dengan beberapa orang, tapi eh, ini melibatkan banyak orang, dan saat ini sudah cukup banyak revolusi yang terjadi gara-gara munculnya bisnis model Canvas ini. Karena di masa-masa sebelumnya ketika termasuk saya kuliah di Royal Melbourne Institute of Technology, salah satu mata pelajaran kami adalah membuat bisnis eh, bisnis plan gitu yang mungkin tebalnya 300-400 halaman gitu. Dan untuk melakukan perubahan itu ya pada waktu itu nggak seperti sekarang gitu ya. Ya, walaupun sudah ada komputer, tapi eh, ngubah 300 halaman itu, ngubah halaman di tengah itu, halaman berikutnya pasti akan berubah. Berbeda dengan bisnis model Canvas ini, perubahannya hanya pada bagian-bagian tertentu saja dan nggak perlu mengubah yang lain. Baik, eh, kita mulai saja. Jadi, kok nggak bergerak? Oke, baik. Teman-teman saya biasanya manggil saya C gitu. Jadi kalau Anda cari aktivitas saya di sosial media, coba aja ditambahin J ini dengan kata teroris gitu. Jadi J teroris adalah dulu nickname saya di sosial media. Baik, saya menyelesaikan strata 1 pendidikan saya di Fakultas Peternakan di satu-satunya perguruan tinggi Jenderal Bintang 5 di Indonesia. Namanya Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Saya lulus tahun 1987. Kemudian mungkin Anda orang-orang termasuk orang-orang yang beruntung gitu ya. Karena sekarang cari beasiswa itu nggak sesulit dahulu. Kami dulu, saya seperti saya ya, saya lulus tahun 91, saya baru bisa kuliah di luar negeri itu setelah mungkin daftarnya ratusan kali gitu ya, ngirim lamaran, dan alhamdulillah di tahun 2000 ketika sedang reformasi lah di Indonesia itu, saya berangkat presidennya masih Habibie, tapi ketika pulang sudah Megawati. Jadi waktu itu Gus Dur sempat saya ketemu juga di Australia gitu. Jadi saya belajar perdagangan internasional di Australia di Royal Melbourne RMIT. Kemudian selesai di 2002, kemudian saya menyelesaikan strata 2. Like ya. Oke, sorry. Cek cek. Baik, saya menyelesaikan program S2 saya di Magister Corporate Social Responsibility di Trisakti Jakarta. Dan kemudian saya baru menyelesaikan S3 saya di Unsud juga Purwokerto. Jadi kalau saya dari cukup lama di kalangan alumni di Unsud Purwokerto, itu saya disebut sebagai mahasiswa paling lama di Unsud karena saya masuk tahun 87, baru lulus 2024. Tapi lulusnya langsung S3. Baik, di 2005 saya jadi Direktur Institut Kemandirian di Dompet Duafa. Kemudian 2011 saya jadi Direktur di Social Entrepreneur Academy di Dompet Duafa juga. 2014 saya mimpin Institut Kemandirian kembali. Dan kemudian di 2013 sampai eh, berakhirnya periode Presiden Jokowi di yang kedua, yang pertama, saya masih jadi tim reviewer beasiswa LPDP di Kementerian Keuangan. Dan salah satu orang yang saya kirim ke Inggris adalah anak tukang beca yang lulus Universitas Negeri Semarang, namanya Raini. Jadi pada waktu itu saya sempat ketemu, dan kalau nggak salah beberapa waktu lalu lulus S3 gitu.
Ya, jadi S2-nya cuma mungkin nggak sampai 1 tahun gitu. Kemudian S3-nya juga selesai, alhamdulillah di kalau nggak salah Birmingham gitu. Dan kemudian sudah lulus S3 sekarang. Kemudian 2019 saya mimpin karya masyarakat mandiri, ini social enterprise di Dompet Duafa. Kemudian saya menyelesaikan pekerjaan saya di Dompet Duafa di 2021 dan 2019 saya masih jadi komisaris di Hidromart, sebuah perusahaan isi ulang. Wah, ya, sebuah perusahaan isi ulang air minum di Bekasi dan eh, sekarang sudah punya sekitar 40-an. Tapi karena di 2020 saya sempat hijrah keluar dari dunia zakat. Eh, jadi saya jadi pimpinan bisnis development di Anugerah Pratama Inspirasi. Kami menangani HPH, hak pengelolaan hutan, sebanyak 42.000 hektar. Dan kami tidak menebang pohon, tapi kami jual karbon. Itu sebuah bisnis masa depan. Eh, Setelah saya lulus di program S3, saya melepas jabatan komisaris di Hidromat dan diminta untuk jadi pimpinan di Mandiri Amal Insani, dan inilah yang kemudian mempertemukan kita hari ini. Eh, Hari ini saya selain salah satu-satunya yang saya diizinkan untuk beraktivitas di luar Mandiri Amal Insani adalah saya masih jadi dosen. Saya ngajar di Prastia Mulia University. Kalau Anda cari program sekolah bisnis untuk level S2 gitu. Jadi eh, sekolah bisnis paling mahal itu katanya namanya Prastia Mulia. Dari 2017 saya ngajar di program Magister Manajemen, walaupun sebenarnya gelar S3 baru saya ambil di 2024. Dan 2025 saya memulai sebagai direktur di eksekutif di Mandiri Amansani. Baik, itu cerita sedikit yang mudah-mudahan ini sebenarnya sebuah from zero to hero gitu ya, karena ketika saya lulus SMA itu saya ada di ranking paling bawah di SMA saya, di SMA 3. Tapi alhamdulillah ketika saya kuliah, eh, mungkin Anda bisa cek, saya adalah mahasiswa teladan nomor 1 se-Indonesia untuk perguruan tinggi tahun 91. Jadi mudah-mudahan dari teman-teman semua, Beswan salah satunya mungkin akan jadi salah satu mahasiswa. Namanya bukan mahasiswa teladan, mahasiswa berprestasi kalau nggak salah sekarang. Ya, eh baik. Ya, kita mulai saja. eh Nanti waktu saya sampai jam berapa ya? Mohon izin Pak untuk sesi pematerian sampai pukul 10.55, kemudian nanti langsung dilanjut sesi tanya jawab sampai pukul 11.00. Baik, nanti tolong diingatkan aja kalau Baik, Pak. andainya waktunya sudah, kalau bisa setengah jam saya diingatkan. Baik, Baik, Pak. eh ini adalah Steve Jobs. Ketika dia memulai bisnis, dia berpesan, jangan pernah memulai bisnis, memulai usaha dengan tujuan hanya untuk kaya. Jadi tujuan Anda seharusnya adalah mewujudkan sesuatu yang Anda percaya dan kemudian membangun perusahaan yang langgeng atau berkelanjutan gitu ya. Jadi salah satu eh, idola bisnis saya adalah Steve Jobs, dan satu lagi sebenarnya Yvon Chouinard yang punya perusahaan apparel Patagonia. Jadi mereka adalah para pebisnis yang berpatokan untuk bagaimana membuat bisnis berkelanjutan dan kemudian berkomitmen menjaga lingkungan. Eh, Kemudian eh, ini ada pertanyaan menarik gitu ya dari dua peneliti Amerika, Donaldson and Walsh, yang mereka memparalelkan bisnis itu dengan ilmu hukum dan ilmu
pengobatan, medicine. Jadi kalau ilmu hukum itu ditujukan untuk keadilan bagi semua masyarakat dunia, kemudian juga ilmu kesehatan itu adalah untuk kesehatan seluruh masyarakat di dunia. Sehingga bisnis kalau ditujukan hanya untuk mencari keuntungan bagi para pemilik modal, maka itu akan membuat bisnis ketinggalan jauh dari hukum dan ilmu kesehatan. Karena harusnya eh, mestinya tujuan bisnis adalah mengoptimalkan nilai atau manfaat bagi para para stakeholders, sorry, bukan pemegang saham, tapi stakeholders, pemangku kepentingan yang lain, bukan hanya para pemilik modal atau shareholders. Kemudian ini Profesor Alex Edmans yang nulis buku cukup baik di tahun 2015, bukunya kalau nggak salah tahun 2015 adalah buku bisnis terbaik gitu. Jadi bisnis ada untuk melayani satu tujuan dan dengan melakukan itu, hanya dengan melakukannya mereka akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Jadi eh, tujuan bisnis bukan semata-mata untuk cari keuntungan, tapi justru manfaat bagi banyak orang. Itulah yang akan membuat keuntungan datang. Dan ternyata saya salah mengidolakan mereka karena ratusan tahun yang lalu seorang Muhammad sudah menyatakan itu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi apapun jadi kegiatan kita gitu ya. Kita berbisnis, kita belajar dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah menjadi manfaat bagi orang lain dan manfaat itulah yang kemudian menghasilkan keuntungan baik finansial maupun yang lain gitu ya. Baik, ini ada apa ya, bisnis model generation awal yang ditulis oleh Osterwalder dan Picknir. Saya beruntung sekali ketika buku ini diluncurkan di London. Saya ada pada saat yang sama ketika pertama kali saya diundang oleh British Council di Inggris. Dan akhirnya kami bisa belajar dalam training 3 hari soal business model generation atau business model canvas. Sehingga ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini walaupun sudah banyak sekali perubahan. Tapi saya kira seperti saya berkomitmen pada para mahasiswa saya di Prasetya Mulia, saya ingin memberikan materi yang paling update buat para peserta gitu. Jadi materi ini sudah berulang kali saya perbaiki supaya dia bisa tetap update, termasuk juga untuk pengembangan sosial bisnis model Canvas. Ya, kita coba mundur gitu ya, mengulang sebuah mesin waktu kita mundur dan kemudian mengingatkan ini. Ada yang tahu ini? Ada 3 serangkai namanya Charles Adler, Perry Chan, dan Yancey Stricker. Mereka adalah orang-orang yang meluncurkan sebuah platform namanya Kickstarter dan mereka beroperasi sekarang di seluruh dunia. Mereka merancang satu platform yang memberikan permodalan kepada setiap masyarakat, terutama miskin di negara-negara berkembang gitu. Karena soal modal dan penjualan itu seperti ayam dan telur, yang mana duluan gitu ya. Dan mereka memotong rantai ayam telur itu sehingga ketika ada anggota masyarakat, sekelompok penemu yang punya ide untuk memproduksi sesuatu tapi tidak punya uang, tapi mereka menganggap produk itu adalah produk-produk yang bermanfaat,
maka mereka mendanai itu dan dananya itu bisa dikembalikan setelah produknya terjual gitu. Jadi data ini ini yang terbaru. Yang terbaru data bulan eh, Maret 2025, dana yang terkumpul itu udah 140 miliar. Jadi dengan donornya itu hampir 400 juta orang dan kemudian membiayai udah hampir 400.000 proyek. Jadi proyeknya kecil-kecil tapi eh, semuanya manfaat dan kita bisa lihat manfaat itu bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, kemudian di Indonesia ini ada cukup banyak proyek gitu yang bisa didanai oleh Kickstarter. Kemudian yang kedua, kita di Indonesia kali ini jadi ada Amarta. Saya tahu sekali karena sejak pertama saya salah satu eh, membantu mereka lah dalam sisi keuangan walaupun nggak besar gitu ya. Ketika Mas Andi ini memulai usahanya, ya saya satu yang tertarik gitu. Saya cuma kasih 500.000 kalau nggak salah dan saya pikir udahlah cuma ngasih aja. Tapi alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Mereka punya gedung besar di TB Simatupang gitu. Dan dimulai dari tahun 2010 kalau nggak salah. Dan kemudian sekarang mereka sudah lebih dari 3,3 juta orang yang diberdayakan 35 triliun gitu. Saya nggak tahu kalau datanya pemerintah karena eh, kita tahu sendiri dana pemerintah itu eh, sekarang dengan statistiknya pengangguran saja orang yang kerjanya kurang dari 1 jam yang disebut pengangguran. Kemudian disebut orang miskin kalau sebulan belanjanya di bawah 600.000 gitu. Dan saya pikir itu sangat tidak layak gitu. Jadi eh, kemudian ini ada Gojek gitu ya. Yang ketiga kita lihat Gojek eh, sekarang mereka punya pengemudi banyak dan sebagainya dan di luar ekses-ekses yang protes gitu ya soal bagaimana pendapatan sebenarnya mereka harus berterima kasih gitu pada Gojek karena dulu mereka kalau cari order ya harus keliling-keliling buang bensin dan sebagainya. Sekarang mereka tinggal nunggu saja dan kemudian cari penumpang di tempat-tempat yang memang dekat dengan mereka. Kenapa mesti begitu ya? Gojek bukan social enterprise. Gojek itu eh, perusahaan kapitalis gitu ya, yang memang mencari keuntungan. Gitu. Jadi bukan social enterprise. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari tiga bisnis ini? Dari Kickstart, kemudian Amarta, dan kemudian Gojek. Yang pertama adalah ternyata fokus pada inovasi produk saja tidak cukup. Saya ingat tahun 2014 atau 2015 gitu ya. Ketika handphone kan nggak salah masih pakai 2007 saya diminta untuk jadi juri di Budi Luhur University. Salah satu yang saya dorong untuk jadi pemenang ini Gojek gitu. Jadi pada waktu itu Gojek ini masih berbasis stupid phone. Jadi hanya bisa panggil dan SMS gitu ya. Tapi memang dia perlu perjuangan gitu. Cuma saya nggak bisa meyakinkan juri-juri yang lain sehingga Gojek hanya menang sebagai pemenang ketiga. Tapi sekarang terbukti bahwa mereka cukup cukup tangguh gitu. Jadi mereka bukan hanya punya inovasi, dulu menggunakan stupid phone gitu untuk cari ojek itu sebuah inovasi. Tapi mereka kemudian memperkuatnya lagi dengan model bisnis dengan menggunakan aplikasi, menggunakan smartphone dan yang lain. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian mereka nggak cuma meniru dari pesaing mereka gitu ya. Jadi kalau cuma
copy paste plek-blek gitu ya. Ya itu nggak akan di dunia sosial media nggak akan pernah bisa menang. Di Indonesia kita bisa lihat contohnya gitu ya. Kalau di pemberitaan, di bidang pemberitaan, Detikcom masih belum bisa dikalahkan pun oleh media besar di media cetak yang namanya Tempo. Jadi mereka menciptakan sebuah bisnis baru dan kemudian tidak bisa digantikan kalau hanya dengan uh, model ATM gitu ya. Uh, Amati, tiru, kemudian modifikasi itu yang mungkin paling paling baik gitu. Jadi dimodifikasi dengan kekinian. Kemudian awalnya mereka menguji dulu modelnya akan berhasil apa enggak, tapi sesungguhnya yang harus mereka lakukan adalah keberanian bereksperimen dan kemudian ambil resiko. Anda juga tidak ada tidak ada lah aktivitas gitu yang tanpa risiko. Bahkan kita tidur di rumah pun gitu ya masih ada risiko ketimpa helikopter yang jatuh gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ambil risiko kecuali satu risikonya itu mati gitu. Makanya ada lagu yang bercerita soal itu. Jadi bagaimana kita bisa merancang model bisnis? Ini yang jadi topik kita hari ini. Yang pertama sebenarnya selain bisnis model gitu ya, ada lanjutan lagi yang mesti Anda pelajari, design thinking dan kemudian testing models. Tapi di pagi ini saya cuma ingin memperkenalkan bagaimana menyusun bisnis model. Jadi apa sebenarnya manfaat dari model bisnis? Yang pertama adalah menganalisis atau memotret bisnis yang sudah berjalan. Kira-kira ke depan akan langgeng atau tidak gitu ya. Jadi bagaimana sebuah bisnis akan langgeng itu bisa dianalisis dengan bisnis model Canvas. Kemudian untuk ke depan gitu ya, merencanakan strategis bagaimana mengembangkan bisnis yang sedang berjalan atau bagaimana menghadapi persaingan. Jadi eh, bisnis nggak pernah lepas dari persaingan gitu ya. Jadi kalau di sekeliling usaha Anda mulai tumbuh usaha-usaha yang sama, jangan pergi dari situ karena sesungguhnya itulah bisnis yang sesungguhnya gitu. Ya akan memunculkan persaingan. Kalau nggak ada persaingan, ya jangan-jangan bisnis itu memang sudah mati. Dan kemudian yang ketiga yang secara umum dilakukan adalah bagaimana merintis atau mendirikan usaha baru. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah bisnis model. Jadi bisnis model menjelaskan dengan ringkas. Jadi ringkas karena itu cuma satu lembar yang bisa Anda isi gitu. Biasanya kalau dalam training yang offline, saya minta memang kita buat yang diperbesar gitu ya. Kemudian kita taruh di tembok dan teman-teman bisa meletakkan satu lembar post-it gitu untuk ditempelkan di setiap kotak. Jadi model bisnis menjelaskan secara ringkas bagaimana organisasi atau perusahaan menciptakan, kemudian menyampaikan, dan bagaimana mendapat nilai atau manfaat dari produk dan jasa yang mereka hasilkan. Dan definisi lain dari model bisnis secara logis menjelaskan bagaimana satu perusahaan bisa langgeng secara finansial dan kemudian atau gampangnya gitu ya, bagaimana satu perusahaan memperoleh pendapatan. Nah, karena ini adalah bisnis model Canvas. Jadi kalau Anda ingin membuat sosial bisnis model Canvas nanti perlu modifikasi bagaimana manfaat sosial yang bisa Anda timbulkan. Jadi ini kanvasnya. Jadi kita mulai ada 9 kotak di dalam bisnis model kanvas gitu. Dan perlu Anda ketahui bahwa
bisnis model Canvas ini memang disusun, diciptakan gitu ya, dirancang untuk sesuai dengan cara bekerja otak kita. Jadi kalau yang bagian kanan ini adalah disesuaikan dengan cara kerja otak kanan kita gitu. Kemudian yang kiri itu memang dibuat untuk mengakomodir kerja otak kiri, bukan untuk memisahkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Karena bagaimanapun otak kanan dan otak kiri harus kita fungsikan maksimal gitu ya. Kita nggak bisa hanya eh, memaksimalkan otak kanan dengan membunuh dalam tanda kutip otak kiri, tapi kita juga harus memanfaatkan kedua otak kita karena Allah menciptakan otak itu bukan untuk dipisah-pisahkan, tapi justru untuk saling berkomunikasi. Sehingga orang yang memahami bisnis model Canvas itu tidak memulai menerangkan bisnis model Canvas itu dari sisi kiri, dari key partners atau rekanan utama, tapi justru dari sisi sebelah kanan atau dari tengah gitu ya, yang paling moderat itu dari titik tengah, yaitu dari nilai tawar. Jadi kita mulai dari produk yang mau kita buat, dari apa nilai tawar yang atau unggulan yang kita tawarkan, kemudian geser ke arah kanan, bagaimana hubungan dengan pelanggan, kemudian channel dan kelompok pelanggan. Jadi kita menawarkan produk dulu, baru kemudian cari pelanggannya dan kira-kira mau dijual lewat saluran yang mana dan kemudian bagaimana merawat eh, hubungan dengan pelanggan. Baru kemudian kita menentukan alur pendapatannya. Jadi kita mau dapat pendapatan itu dari mana. Kalau di masa lalu gitu ya, sebagian besar eh, uang itu didapat dari penjualan produk gitu ya. Tapi kemudian di berikutnya kita bisa ngelihat Google itu secara umum, Google, kemudian dulu ada Yahoo, kemudian TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu bukan menjual produk gitu. Jadi pendapatan utamanya justru dari iklan gitu misalnya. Dan kemudian baru kita geser ke sebelah kiri, apa kegiatan utamanya, kemudian sumber daya yang perlu kita miliki apa, baru kemudian kira-kira ada nggak yang bisa memenuhi eh, pihak lain gitu ya, tanpa harus bekerja sendiri, dan kemudian kita baru ngitung biayanya gitu. Baik, kita mulai satu persatu dari 9 blok ini. Eh, Kita lompati saja yang ini, nanti kita akan mulai jadi setiap blok. Baik, kita mulai dari customer segment. Saya mulai secara umum saja dari sebelah kiri, dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan. Jadi customer segment adalah elemen kelompok pelanggan ini merupakan calon pelanggan kita yang kita coba untuk layani dengan produk atau jasa kita. Jadi pertanyaan-pertanyaannya adalah untuk siapa kita menciptakan nilai, kemudian siapa pelanggan yang paling penting, apakah mau dijual di pasar umum atau di pasar yang khusus gitu ya. Misalnya kalau di satu produk bisa kita jual di pesawat terbang gitu ya. Jadi kalau di pesawat terbang kita jualan, ya tentu saja itu bukan untuk pasar umum tapi hanya untuk penumpang di atas pesawat gitu, misalnya. Kemudian apakah itu akan tersegmentasi dan bagaimana kita membuat diversifikasi, dan kemudian bagaimana dengan pasar yang multi segmen. Kemudian ada value proposition, nilai yang kita tawarkan gitu. Jadi eh, apa sih sebenarnya yang kita tawarkan untuk produk? Kalau misalnya satu dua kata yang bisa eh, nancep di kepala pelanggan gitu. Misalnya kalau Pepsodent gitu. Ya, iya, pembersih gigi misalnya. Kemudian ada deterjen Rinso.
membersihkan, paling bersih misalnya. Itu value proposition. Kemudian zaman dulu nih sabun Lux itu sabun kecantikan bintang-bintang film misalnya gitu. Jadi itu adalah nilai yang ditawarkan. Jadi nilai perusahaan yang jadi unggulan itu adalah bagaimana menuntaskan pekerjaan, desain, brand, harga dan sebagainya. Jadi pertanyaannya adalah nilai apa yang kita tawarkan ke pelanggan gitu. Jadi kalau kita jual satu produk, jangan cuma produk yang eh, jalan sendiri tapi tanpa ada narasi gitu. Justru kemampuan storytelling dari kita itu akan membantu kita, terutama ketika sekarang kita menggunakan platform sosial media, Facebook, Instagram, maupun TikTok. Yang berikutnya adalah channels, kita mau jual di mana gitu. Saya di zaman dulu itu susah banget gitu ya, jualan produk. Tapi sekarang segala produk itu bisa dijual misalnya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi eh, cari barangnya misalnya di Facebook, tapi kemudian cari untuk beli ya di TikTok atau di Tokopedia, itu paling murah gitu sejauh ini. Eh Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menjalin hubungan dengan para pelanggan. Jadi hubungan dengan pelanggan itu perlu gitu, terutama ketika mereka komplain gitu. Bagaimana cara kita? Karena komplain kalau kita bisa menghandle itu justru bisa membuat pelanggan nyaman berhubungan dengan kita gitu. Saya beberapa kali menghadapi donatur yang tadinya protes dengan layanan kita gitu. Mereka berdonasi pada kita, tapi kemudian ketika mereka memberikan rekomendasi untuk orang-orang yang mereka rekomendasikan untuk didonasi, diberikan bantuan, ternyata kita menemukan ada hal-hal yang kurang baik dari eh, orang yang direkomendasikan, dan akhirnya kami sampaikan pada donatur. Justru donatur itu bukannya berhenti berdonasi, tapi bahkan menambah, karena itu menjaga kredibilitas lembaga gitu. Jadi eh, handling yang tepat dalam berhubungan dengan customer itu justru bukannya membuat pelanggan yang komplain tadi itu berhenti berlangganan, tapi justru menambah nilai donasinya. Kemudian bagaimana cara dapat uang gitu ya. Jadi kalau dulu sebagian besar gitu ya, produk ya didapat hanya dari jualan produk gitu. Ternyata sekarang eh, banyak sekali cara untuk mendapatkan uang. Jadi produknya dikasih gratis gitu. Jadi Facebook, Instagram, TikTok gitu itu kan semua gratis gitu ya. Walaupun sebenarnya ada nilai yang kita punya, tapi kita menganggapnya tidak bernilai. Tapi sebenarnya itu bisa dijadikan modal yang cukup besar bagi para perusahaan-perusahaan itu, yaitu data. Jadi kalau dulu semua dokter di apa ya, disumpah ya, sebelum melaksanakan pekerjaannya gitu. Jadi dokter ada sumpah dokter. Eh, untuk berikutnya sebenarnya pengelola data lah yang mestinya harus disumpah gitu ya, supaya data itu tidak diselewengkan gitu. Data yang paling besar yang dijual oleh Facebook eh, itu adalah data ketika Presiden Trump mencalonkan diri untuk pemilihan presiden yang pertama. Jadi Facebook menjual sebagian besar data pelanggan mereka dari Amerika, dan kemudian dari situ Trump membuat narasi-narasi yang menjelek-jelekan Hillary Clinton sehingga akhirnya kalah gitu ya. Jadi eh, dengan seperti itu gitu, sebenarnya data walaupun itu nggak etis gitu. Jadi perlu kita pertimbangkan gitu, bagaimana cara kita eh, mendapatkan uang dari platform kita.
Jadi kalau kayak ya kita nggak jualan produk, yang kita jual ya donasi gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan donasi dari banyak orang dan semakin banyak yang tertarik untuk berdonasi ke Mandiri Amal Insani misalnya. Nah, baru kemudian kita mengidentifikasi seluruh yang kita miliki. Jadi yang mungkin kita anggap bernilai atau tidak bernilai gitu ya. Bisa berupa bangunan fisik, mesin atau intelektual gitu. Atau modal manusia, kita punya SDM yang seperti apa dan kemudian dana finansial. Jadi kita mesti identifikasi ini semua supaya bisa mendukung semua operasional. Dan kemudian ada aktivitas kuncinya apa saja gitu ya. Kalau kami biasanya eh, ada penyaluran, ada penghimpunan, kemudian ada keuangan dan sebagainya. Itu yang perlu kita identifikasi dan kemudian kira-kira siapa saja sih pihak-pihak yang bisa kita ajak bekerja sama. Jadi satu proyek itu tidak harus dikerjakan oleh kita semua gitu. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang penting juga sebenarnya, tapi bisa kita delegasikan kepada pihak lain. Jadi nggak semuanya harus kita kerjakan gitu. Jadi sekarang kami sedang berusaha tidak nambah karyawan gitu di kantor pusat kami di My Foundation, tapi justru kita cari orang-orang atau unit-unit usaha gitu yang bisa mengimplementasikan program-program kami di berbagai daerah gitu. Jadi kita hanya jadi sebuah perusahaan lembaga yang mengumpulkan dana, baru kemudian kita menyalurkannya melalui lembaga-lembaga yang kredibel. Nanti My Institute itu akan jadi salah satu mitranya My Foundation dalam mengimplementasikan program-program pendidikan misalnya. Kemudian baru kita berhitung soal cost structure, anggaran biaya. Ya, jadi bagaimana kita mengisi ini semua gitu ya dari satu platform selembar ini kemudian jadi bisnis model Canvas. Jadi ini bisnis model Canvasnya saya ulang lagi. Jadi ada 9 kotak. Ini mewakili cara kerja otak kita. Jadi mulailah dari sisi sebelah kanan sampai ke bawah di alur pendapatan gitu ya. Baik dari nilai tawar maupun dari kelompok pelanggan sampai ke bawah ke alur pendapatan, baru kemudian otak kirinya bekerja berhitung gitu ya. Karena kenapa harus otak kanan dulu yang kerja baru otak kiri? Karena saya ketemu dengan banyak sekali alumni misalnya seperti saya, alumni Fakultas Peternakan mau bisnis pelihara ayam, yang kemudian yang dihitung-hitung adalah yang sebelah kirinya dulu. Sebelah kirinya dulu biayanya rugi, akhirnya rugi gitu. Jadi karena rugi bisnisnya nggak jadi. Nggak mikir dari sisi kanannya gitu. Jadi mulailah dari sebelah kanan gitu, kita selesaikan kanannya baru sebelah kiri. Karena biasanya yang dihitung itu bukan efisiensi. Padahal satu bisnis itu punya satu titik efisiensi yang kemudian bisa menghasilkan keuntungan gitu. Sedikit cerita soal dua orang hebat di bisnis apparel. Yang pertama adalah Patagonia, yang kedua adalah North Face. Jadi Yvon Chouinard dan saya lupa yang pendiri North Face. Tapi mereka adalah dua orang sahabat, Patagonia dan North Face, pendirinya itu dua orang yang bersahabat. Mereka terjun di bisnis yang sama dan mereka bersaing. Patagonia lewat Yvon Chouinard itu berpendapat bahwa dia bisa memulai bisnisnya langsung dengan jaga lingkungan. Jadi mereka Patagonia menghindari dosa-dosa lingkungan. Tapi si pendiri North Face berpendapat bahwa ya dosa-dosa dikit bolehlah gitu ya, tapi nanti dibayar gitu. Dua-duanya bergerak
bukan bermusuhan gitu. Kalau naik gunung, nyusur pantai, nyusur sungai dan sebagainya, mereka tetap berdua gitu. Tapi mereka menjalankan platform yang berbeda. Dan kemudian terakhir terbukti gitu bahwa apa yang diyakini oleh Yvon Chouinard di Patagonia itu justru menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan yang didapat oleh North Face. Sampai hari ini Patagonia tahun 2023 kalau nggak salah menghibahkan seluruh perusahaannya kepada bumi sebagai satu-satunya pemegang saham. Sedangkan North Face, pendiri North Face sampai akhir hayatnya itu membeli 1,5 juta hektar di Amazon untuk menyelamatkan lingkungan di dunia. Jadi dua-duanya sama-sama jadi penyelamat lingkungan tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kita lihat ini tadi sisi kanan imajinasi, kemudian efisiensi, fakta dan hitung-hitungan adanya di sebelah kiri. Kemudian cara menggunakannya ya seperti tadi saya sampaikan, biasanya kalau dalam training offline kita buat cetakan itu mungkin cukup besar gitu, A0 gitu, A0 atau 2 kali A0, taruh di meja. Jadi setiap orang dalam kelompok itu bikin post-it seperti ini dan nempel-nempelin satu pihak misalnya di setiap kotak. Nah, kita lihat bisnis modelnya iPod, iTunes gini ya. Jadi kalau kita lihat bisnis modelnya dulu iTunes modelnya seperti ini dan iPod gitu ya. iPod sekarang iPod udah nggak ada lagi karena sebagian fungsinya pindah ke sini gitu. Nah, iTunes juga bisa didapat di sini. Jadi ini adalah evolusi. Dulu kalau beli iPod gitu kemana aja gaya banget gitu ya, pakai pakai headset yang pakai kabel yang kabelnya bisa njiret leher gitu misalnya. Nah, tapi sekarang sudah ada di handphone dan kemudian pakainya juga pakai headset yang lepas kabel seperti ini, nirkabel. Nah, ini iPod. Jadi sesederhana ini gitu. iPod yang iTunes yang pasarnya sangat besar itu hanya dipaparkan hanya dalam bentuk seperti ini gitu. Misalnya pasarnya apa? Mass market, semuanya orang. Semua orang yang punya duit boleh beli gitu ya. Jadi yang kere-kere juga kalau punya duit bisa ikut dan harganya juga nggak, kalau dulu mahal gitu, sekarang lebih murah. Kemudian juga cara jualnya gimana? Retail store, Apple Store, apple.com dan sebagainya gitu. Dan kemudian lewat mereka punya program Love Mark atau switching codes gitu. Jadi mereka punya program untuk menghargai para pelanggan mereka. Kemudian di VP ini, di bagian VP itu seamless music experience gitu ya. Jadi sangat sederhana dan kemudian bagaimana dapat duitnya? Karena kamu punya iTunes Stores, kemudian penjualan dari toko-toko yang hardware dan kemudian some music revenue dan sebagainya. Baru kemudian geser ke sebelah kanan. Siapa sih yang bisa misalnya di resource-nya gitu ya. Ada People, ada Apple Brand karena mereka sangat yakin bahwa Apple Brand ini yang mereka miliki itu punya kekuatan yang luar biasa dan sebagainya. Kemudian key activitiesnya bagaimana mereka mendesain hardware, kemudian bagaimana aktivitas marketingnya dan kemudian bagaimana mereka bekerja sama di key partners. Jadi bagaimana mereka merekam semua perusahaan-perusahaan rekaman gitu dan juga kemudian baru mereka berhitung duitnya, untungnya dari struktur pendapatannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Jadi saya berharap masing-masing karena di dalam social project ini saya nggak tahu kelompok boleh dikonfirmasi kelompok atau tugas bikin social project ini untuk perorangan atau untuk kelompok. Jadi kalau perorangan laksanakan ini, bikin tugasnya per kelompok, per perorangan gitu. Satu project, satu
BMC. Dan kemudian kalau kelompok ya bikinlah kelompok, satu kelompok satu BMC untuk bisnis sendiri maupun binaannya gitu ya. Nah, ini salah satu caranya. Saya kasih tahu, nanti baterinya bisa di-share. Silakan. Ini dimulai dari Nah, untuk siapa kita ciptakan nilai dari sini ya, dari segmen pelanggan, kemudian lanjutnya nilai tawarnya apa, kemudian saluran atau channelnya apa, kemudian hubungan dengan pelanggan, kemudian sampai ke bawah di alur pendapatan, baru kita lanjut ke kita punya sumber daya apa nih, kita mau trade diri kita kemampuan kita apa. Kemudian juga lanjut dengan kegiatan utamanya apa, kemudian kira-kira siapa sih yang bisa bantu gitu. Baru kemudian di struktur biaya. Jadi bagaimana dengan social enterprise gitu ya, karena ini mau jadi social business, tentu saja karena ini berawal dari sebuah bisnis yang kapitalis, maka kita harus membuat penyesuaian gitu ya, supaya BMC ini fit dengan social enterprise yang mau kita buat, sehingga kita harus bikin BMC yang baru gitu ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan, coba kita lihat, jadi ada perubahan-perubahannya gitu ya. Kalau tadi 9, sekarang kotaknya tentu saja lebih gitu. Walaupun ada beberapa hal yang sama, tapi paling tidak kita dalam apa sih yang bisa ini di sini governance ini bisa juga bukan hanya pemerintah gitu ya, tapi juga lembaga seperti Mandiri Amal Insani bisa bantu seperti apa misalnya gitu. Jadi ini kotak-kotaknya kira-kira kalau tadi ya di bisnis model kanvas itu cuma ada 9, di tengahnya ini ada value proposition, tapi di kita ini ditaruh di social value. Jadi social value proposition, kemudian ada kita ngitung impact measures-nya, kemudian output-nya apa, kemudian misi, value, dan objektif, baru kemudian yang lain-lain. Nah, ini ada salah satu, ini saya dapat dari Sparviero tahun 2019 gitu ya. Jadi saya sekarang sedang mencoba mencari Sparviero gitu ya. Ini kalau government ini fungsinya apa, kemudian sebagainya. Nanti bisa dibaca sendiri. Dan nah, saya kemudian membuat ini apa yang dilakukan oleh karya masyarakat mandiri di masa lalu gitu ya, ketika saya mimpin karya masyarakat mandiri ini. Jadi yang disebut sebagai governance di sini adalah karya masyarakat mandiri, kemudian mereka punya komisioner, mereka punya pemegang saham, kemudian punya auditor independen dan internal independen. Jadi kami setiap tahun diaudit gitu untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan kita, bukan hanya internal tapi juga independen dari luar gitu ya. Dan kemudian kita coba lihat beneficiaries kita siapa sih? Oh, petani, kemudian pemilik usaha saprotan atau sapronak gitu. Kemudian trainer, kemudian produk distributor. Kemudian ada channelnya seperti apa gitu, komunikasi yang intensif dengan secara online maupun offline dengan training gitu. Kemudian juga customer dan beneficiaries engagement, bagaimana partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan di community. Jadi kita bikin yang interaktif gitu ya, dengan para customer dan penerima manfaat. Kemudian ada social value proposition. Kami mencoba untuk mengubah dari status mustahik ke muzaki gitu ya, dengan implementasi community development program. Dan kemudian kita mengukur manfaat
dampaknya kepada para penerima manfaat, kita hitung jumlah penerima manfaat, kita hitung keuntungan mereka dari usaha yang dilakukan, dan kemudian outputnya juga kita lihat gitu, salesnya bagaimana, fundraisingnya bagaimana, dan kemudian income-nya dari mana. Jadi kita juga jual produk, kita juga punya program CSR yang kita dapat apa? Dapat semacam fee gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat ke key resource-nya, baru kita geser ke sebelah kiri, kita resource-nya ya dana gitu, koleksi dana untuk pemberdayaan masyarakat, itu dari dulu dompet duafa, dari CSR dan sebagainya. Kemudian key activities-nya kita ada training, ada jualan dan sebagainya, dan kemudian stakeholder yang tidak tertarget itu lembaga lain. Jadi di luar dompet duafa. Baru kemudian kita ngitung mission value-nya gimana, baru kemudian objektifnya, dan kemudian ada cost structure. Jadi ini yang kami lakukan selain social business model Canvas gitu. Kita mengubah yang kita lakukan dalam rangka membuat social business channel Canvas ini, social business model Canvas ini mengubah rantai pasoknya. Jadi alur rantai pasok, kalau dulu di kurban ya, di kurban kalau kita lihat di dalam produk ini, kita dapat source dari peternak, kemudian peternak pelihara itu dari pasar, kemudian dipelihara sendiri, baru masuk ke pedagang besar. Jadi dari pedagang besar baru pada konsumen. Nah, dengan begitu peternak tidak pernah mendapatkan keuntungan yang besar sekalipun harga hewan kurban itu sedang tinggi-tingginya. Jadi yang kita ubah adalah bagaimana supaya peternak bisa mendapatkan harga tertinggi pada waktu kurban. Sehingga kita buat rantai pasoknya seperti ini. Dompet duafa jadi satu institusi yang menghubungkan semuanya. Dompet duafa memberi modal kepada para peternak, walaupun peternak masih bisa membeli hewan bakalannya itu di pasar gitu. Kemudian dipelihara oleh peternak, kemudian peternak jual lagi ke dompet duafa. Tentu saja dengan fair trade. Dengan fair trade, dan kemudian dompet duafa menjual lagi kepada peternak, kepada pekurban ya, dengan harga yang relatif tinggi gitu ya. Dan kemudian peternak dapat keuntungan yang besar, kemudian hewan kurbannya dipotong di lokasi peternak, dan kemudian dagingnya juga dibagikan kepada para penerima manfaat di sekitar kediaman para peternak. Jadi para pekurban hanya mendapatkan foto, dokumentasi atau video, sehingga di sini kredibilitas dari lembaga pelaksana itu juga bisa dijaga. Kami di Mandiri Amal Insani kemudian tahun ini 2025 sudah melaksanakan pola ini, dan alhamdulillah kami meningkat sampai 50% dari pendapatan tahun lalu gitu ya. Dan ini sudah jadi disertasi saya. Ini nggak akan saya bahas gitu ya, cuma saya hanya ingin sekali lagi bahwa bisnis model Canvas ini dibuat untuk mengakomodir kerja otak kita, bukan hanya otak kanan tapi juga otak kiri, dua-duanya diminta bekerja untuk saling berkontribusi. Nah, ini yang sebenarnya kita bisa belajar soal design thinkingnya. Mudah-mudahan kali lain ada waktu kita ketemu lagi untuk belajar soal design thinking. Nah, kenapa kita harus berpikir seperti desainer? Melatih kita kreatif gitu. Karena kita sejak lahir gitu, sebenarnya kita sudah jadi sales gitu ya. Sudah jadi sales dengan keterampilan yang terbatas gitu. Apa buktinya? Ya waktu masih kecil kalau kita butuh apa saja kan kita nangis gitu ya. Itu sebenarnya cara kita
jualan gitu ya. Karena pada waktu itu hanya bisa nangis gitu. Tapi toh orang tua kita ngerti gitu ya bahwa kita lagi jualan, kita butuh minuman, kita butuh makanan dan sebagainya. Tapi kreativitas kita itu nggak berkembang sampai kita dewasa gitu. Jadi dari kecil kita sudah minta, sekarang sudah dewasa masih minta juga gitu. Mestinya kan kreatif itu harus berkembang. Kemudian untuk pengembangan ide bisnis, kemudian satu ide bisa dikembangkan gitu. Seperti misalnya kami sekarang sedang mengembangkan di satu desa di Banyumas gitu, yang mereka punya produk gula kelapa. Gula kelapa kalau dijual di dalam negeri gitu, di Jawa saja, misalnya di daerah Jawa itu mungkin sekarang masih 9 ribuan. Tahun-tahun secara pribadi saya juga mendampingi masyarakat di desa itu dari harga gula masih 4.500 per kilogram. Nah, kemudian kami masuk dengan teknologi bagaimana dapurnya kita perbaiki jadi dapur sehat. Dan platform utamanya kita tujukan nanti harga gula kelapa harus di atas harga beras. Itu cita-cita kita. Kalau tadi Mas Hadi nyatakan kita mesti punya mimpi besar karena Nabi Muhammad pun berpikir jauh ke depan gitu ya, bahwa Islam akan menguasai 3/4 dunia dan ternyata bisa kejadian gitu. Jadi memang dari 4.500 harus punya harga di atas 13.000 gitu. Dan sekarang sudah terjadi gitu. Harga gula kelapa yang level ekspor itu bukan hanya 13.000. Sekarang kami membayar sampai 19 sampai 20.000 per kilogram. Dan ini sudah mau ekspor gitu ya. Mudah-mudahan di bulan Agustus ini kita bisa kirim ke Yunani dan Cekoslowakia. Nah, yang paling penting adalah ide. Jadi kalau Anda punya ide, kalau bisa sih jangan diceritakan pada orang lain. Karena ide dengan sangat mudah ditiru. Jadi coba Anda laksanakan sendiri gitu ya. Kalaupun Anda harus cerita, ceritalah pada orang-orang yang tepat gitu. Jangan sampai Anda ditinggal oleh orang lain gitu. Setelah ide itu diimplementasikan. Nah, sebagai salah satu contoh gitu ya. Ini the co-exercise. Jadi hanya dengan satu ekor sapi gitu misalnya. Bisnis apa sih? Coba berpikir yang agak di luar jadi di luar kotak gitu, out of the box, atau kalau bisa berpikir nggak usah pakai kotak gitu. Jadi coba dari satu ekor sapi Anda bisa bikin bisnis apa. Nah, kemudian bagaimana mengembangkan prototip bisnis. Jadi kalau tadi misalnya di Jawa Tengah di Banyumas produksinya punya gula, kira-kira gulanya ini bisa laku nggak sih kalau tadinya pasarnya hanya di dalam negeri kemudian kita ubah bisa di dalam negeri. Hanya gara-gara produknya kita ubah, itu kotak-kotak lain di 9 atau sekian belas kotak itu pasti akan ada perubahan. Itu juga harus Anda antisipasi gitu ya. Jadi mengubah model bisnis ternyata harus juga melakukan perubahan di kotak-kotak yang lain. Hanya dengan mengubah jenis bisnisnya, ternyata kita harus mengubah kotak-kotak yang lain. Itu harus ada akomodasinya sehingga tetap relevan. Tapi ini tetap jauh lebih mudah dibandingkan Anda harus bikin bisnis plan dari awal lagi gitu ya. Karena tulisannya banyak banget, mesti butuh berapa lembar dan sebagainya. Padahal itu pun belum bisa dilaksanakan. Saya dulu pernah jadi sekretaris pribadinya Om Bob Sadino dari 98 sampai 2014 gitu ya. Kami nggak pernah bikin bisnis plan. Yang kami lakukan ya, walaupun belum ada model bisnis seperti ini, tapi yang kami lakukan ya coba ini aja gitu. Walaupun bukan dalam kotak-kotak ini gitu. Walaupun suatu saat saya pernah bikin rugi Om Bob sampai 3 miliar pada waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa balik gitu ya dengan ini. Nah, ini sebagai salah satu contoh, ini ada seorang desainer
desainer yang punya kontribusi cukup besar dalam pengembangan bisnis model kanvas, namanya Frank Gehry. Dia ahli desain gedung-gedung dan ini dia bikin sketsa-sketsa seperti ini saja gitu ya. Dan kemudian jadi gedung-gedung ini gitu. Ini salah satu gedung yang dibuat Interactive Corp headquarters di New York. Hanya dari sketsa-sketsa yang sederhana bisa jadi seperti ini dan kemudian jadi lanskap paling top lah di wilayah sana. Kemudian ini di Spanyol gitu ya, Guggenheim Museum di Spanyol. Jadi dia ahli dalam membuat hal-hal seperti ini. Kemudian model bisnis tadi saya bilang. Nah, bagaimana kita jadi sebuah lembaga yang blue ocean gitu. Jadi kami di Mandiri Amal Insani, kami itu jadi anggota Forum Zakat gitu. Anda tahu Forum Zakat itu anggotanya lembaga-lembaga amil zakat di seluruh Indonesia dan mereka bikin training gitu kepada lembaga amil zakat ini. Dan seringkali saya bilang kalau trainingnya oleh POS nggak usah ikut. Kenapa? POS itu jadi red ocean gitu. Kita diajarin bagaimana menghimpun dana, kita diajarin bagaimana penyaluran dana, dan seluruh lembaga amil zakat melakukan itu semua. Jadi kalau saya pikir ya coba training orang-orang kita itu ke lembaga di luar Forum Zakat. Supaya apa? Ya kita dapat ide-ide segar yang nggak dijual di sana gitu. Saya cari blue ocean-nya ini. Walaupun mungkin agak besar, tapi saya bisa fasilitasi teman-teman misalnya untuk sit in di kelas saya di Prasetya Mulia gitu. Cuma ya siap-siap aja. Saya biasanya kuliah mulai jam 18.30 gitu. Walaupun kuliah selesai di jam 21, tapi biasanya kadang-kadang kita bisa diskusi sampai ganti hari gitu. Dan di Prasetya Mulia saya mungkin satu-satunya dosen yang kalau habis ujian kita bikin pesta durian di kampus. Jadi setiap hari ujian, setelah ujian, oke kita makan durian bareng-bareng. Saya yang bawa. Ya, jadi ini saya kira ini kerangka sederhananya ya kalau kita mau mengerjakan. Kalau kita mau kreatif saja, itu modalnya sebenarnya kerangka 4 aksi seperti ini. Jadi ada yang dihilangkan gitu, kemudian ada yang ditingkatkan, kemudian ada yang dikurangi, ada yang diciptakan. Jadi kalau tingkatkan itu ya ditambah. Jadi hilangkan, tingkatkan, kurangi, ciptakan. Dan kemudian implementasikan di seluruh kotak itu. Saya kira saya sudah, sorry, ini sedikit gambaran saja bahwa, bahwa ini kalau dulu ketika kita mau mengembangkan produk yang tradisional itu dimulai requirement, kemudian spesifikasi, desain, implementasi, verifikasi, baru maintenance. Kelamaan. Sekarang jangan-jangan sudah ditinggalkan orang. Sehingga kita mesti ubah jadi hanya 4 langkah ini. Jadi bagaimana customer discovery, kemudian customer validation, divalidasi, kemudian bagaimana kita mengkreasi itu dan kemudian jadikan di skala perusahaan. Jadi ini ada program Lean Startup. Jadi mereka gampang sekali bikin produk gitu dan kemudian bisa dijalankan. Ini nanti mungkin kita bisa bahas. Nah ini sebenarnya pada waktu kami training pada waktu itu jadi seperti ini tempel-tempelin kita bisa langsung mengoreksi. Di kelas ini ya mungkin kalau memang Anda sudah bisa membuat ini gitu ya, kita bisa diskusi. Saya kira saya akan bisa menyiapkan waktu walaupun mungkin nggak langsung gitu ya. Kirim aja ke saya, nanti mungkin bisa saya koreksi untuk proyek Anda semua. Jadi seperti ini misalnya, ini jadi nanti hasilnya akan seperti ini, jadi bisa diperbaiki, diganti dan sebagainya. Nah, sekarang juga bahkan bisa ada aplikasinya gitu ya, kalau Anda bisa download ini. Nah, ini juga bisa untuk buktikan. Jadi kalau ini jangan chip chase, ini turun ke lapangan sebenarnya waktu mereka bikin project mereka.
Jadi mempelajari penggunaan handphone oleh masyarakat bawah di India. Sangat menarik ketika saya melakukan hal yang sama gitu ya di Pulau Buru. Jadi waktu saya ke sana, sebagian besar sinyalnya nggak ada, tapi ada BlackBerry yang dijual di sana dan isinya dangdut koplo semua gitu ya. Jadi teknologi di tangan orang-orang yang tidak punya pemikiran yang eh, maju gitu, itu hanya akan jadi pemuas keinginan mereka dalam waktu pendek gitu ya. Jadi kita mesti coba menggunakan, membuat masyarakat kita menggunakan handphone itu dengan cerdas ya, bukan cuma untuk memenuhi hasrat hasrat rendah. Nah, evaluasinya eh, mudah-mudahan Anda bisa sampaikan ke saya sebentar. Saya mungkin bisa, eh, silakan bisa hubungi saya di sini ke email gitu ya. Nanti saya bisa, atau bisa dicatat nomor saya 081 7654 4567. Baik, saya kira eh, paparan saya eh, sudah selesai gitu, dan harapan saya memang Anda bisa memahami ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan jika ada yang ingin disampaikan. Kayaknya waktunya kayaknya udah lewat ya. Saya nggak diingatkan. Sorry. Masih ada banyak Bapak. Hah? Bukannya 10.15 ya? 10.50. Oke. Ya. Tapi saya kira ini bisa kita jadikan diskusi saja. Iya, Silakan kalau memang dirasa perlu untuk berdiskusi, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Silakan. baik. Terima kasih Bapak Zainal atas pematerian yang sangat luar biasa. Semoga bisa menambah banyak insight untuk teman-teman Beswan yang hadir dan menyimak pematerian pada pembinaan nasional kali ini. Nah, ini melihat raut wajah teman-teman ya, sepertinya banyak sekali yang ingin ditanyakan. Maka dari itu, Azizir persilahkan untuk teman-teman yang hendak bertanya untuk menggunakan fitur raise hand dan open mic ketika disilahkan. Di sini sudah ada berapa Beswan yang mengaktifkan raise hand. Di layar utama sudah ada Kak Raihana dari Untirta. Silahkan Kak. Oke, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Ya, sudah Kak. Sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Azizir. Perkenalkan, Pak, saya Rehani Syarifah, mahasiswa dari Untirta. Tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa di beberapa aspek ada tekanan utama, sumber daya utama, dan nilai tawar atau unggulan. Nah, dari tiga aspek tersebut, apakah yang perlu kita optimalisasi dengan lebih gitu, Pak? Apalagi bagi kami yang baru ingin memulai model bisnis tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya, karena biasanya ingatan pendek saya tuh cepat lupa. Jadi saya jawab satu pertanyaan, satu orang, saya jawab baru kemudian lanjut yang lain. Ya, yang paling utama tentu saja eh, kita harus memaksimalkan sumber daya kita sendiri. Eh, Apa sih yang kita miliki sumber dayanya? Kalau misalnya memang sumber dayanya adalah tenaga, ya makanya gunakanlah tenaga itu. Eh, saya kadang-kadang eh, suka nggak habis pikir gitu ya dengan orang-orang yang ketika mau mulai usaha yang dibutuhkan tuh modal. Dan modalnya itu bentuknya uang gitu. Dulu saya ingat sekali kalau Om Bob bicara ke saya eh, soal modal gitu. Modal paling utama buat kita itu bukan modal uang, tapi eh, otak. Kenapa? Beliau selalu selalu menganalogikannya gini. eh, Anda butuh uang berapa? 5 juta, 10 juta? Oke, jari Anda deh. Saya beli 5 juta, 10 juta. Nah, jadi kalau 5 jari ini, ya 5 juta kan 25 juta. Mau nggak?
pasti dibawa ke dokter, nggak susah gitu, nggak akan sakit gitu karena dioperasi, dibius dulu dan sebagainya. Atau kalau butuh 1 miliar ya otaknya aja deh dibeli. Jadi saya sederhana itu. Dan saya berkali-kali gitu di training dulu di Institut Kemandirian. Training pertamanya cari duit gitu. Jadi setiap orang coba deh nanti mungkin jajal di tempatnya masing-masing, di perguruan tingginya masing-masing gitu ya. Coba beli 1 atau 2 botol air minum dalam kemasan gitu. Kemudian coba ngasong dari pintu ke pintu. Saya kepada seluruh siswa di Institut Kemandirian dulu itu, saya kasih 1 botol air minum dalam kemasan, saya kasih 1 bungkus mie instan gitu, dan kemudian mereka bertebaran kemana-mana untuk jualan. Dan saya pernah juga coba lepas mereka misalnya di Bandung, kemudian di Jogja, sampai di Samarinda gitu. Hanya saya kasih modal 1 botol air minum dalam kemasan, kemudian 1 bungkus mie instan, dan kemudian mereka saya suruh kembali ke Jakarta hanya dengan 1 botol air minum dalam kemasan, kemudian 1 bungkus mie instan, laptop, handphone, duit di dompet saya ambil semua kecuali 1 KTP, silakan. Dan akhirnya mereka bisa sampai tuh di Jakarta gitu ya dengan segala cara gitu. Jadi dalam kondisi yang terdesak seperti itu ternyata kreativitas bisa muncul gitu. Cobalah kalau lagi liburan nih jalan-jalan ke Jogja, beli tiketnya sekali jalan aja, tapi pulangnya coba cari duit di sana. Insya Allah dapat sih. Dan sampai sekarang alhamdulillah sih belum ada yang mati gitu. Jadi semua bisa kembali ke lokasi pelatihan. Jadi saya kira yang paling bisa dimaksimalkan, yang paling harus dimaksimalkan adalah potensi diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah menunjukkan potensi diri kita sendiri, baru berikutnya orang lain akan tertarik untuk masuk dalam proyek kita. Kalau di awal kita cuma menadahkan tangan, minta-minta gitu, ya saya nggak yakin akan ada orang yang membantu, walaupun ide kita bagus. Jadi kalau ide kita bagus, kemudian kita cerita sama orang lain tanpa punya kemampuan yang lain, jangan-jangan ide kita yang ditiru. Jadi hati-hati. Jadi lebih baik maksimalkan diri sendiri. Susah? Ya. Kita mesti mulai dengan susah. Jangan mulai dengan senang. Karena susah, insya Allah akhirnya senang gitu. Tapi kalau mulainya senang-senang, ya saya nggak doain. Tapi insya Allah jadi susah gitu. Oke, saya kira cukup ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Terima kasih, Pak. Baik, untuk penanya selanjutnya di layar sudah ada Kak Nisrina dari Unsur. Silakan, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Nisrina Hartika Kamelia dari Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya Pak, untuk tadi materi yang disampaikan terkait social business model Canva, itu saya lihat di pada bagian tabel ada social value dan juga output measure. Nah, di situ untuk social project, apakah yang perlu diperhatikan sangat optimal itu di bagian social value atau di output measure dan juga income-nya Bapak? Karena mungkin beberapa bisnis itu ada yang condong untuk memperhatikan income-nya saja, tetapi social value-nya itu tidak begitu besar. Nah, bagaimana apabila dalam kasusnya itu social value-nya besar, tetapi income yang didapatkan itu sedikit Bapak gitu. Jadi, apakah kita harus tetap mempertahankan ide tersebut walaupun income-nya sedikit, tetapi social value-nya besar, atau sebaiknya ada revisi di bagian ide kita Bapak? Begitu, terima kasih. Baik, Fakultas apa Mbak? Saya Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi, Bapak. Ya, baik. Saya nggak yakin kalau sebuah proyek punya social value-nya tinggi, nggak ada duitnya. Saya tidak yakin. Karena secara umum ya, kalau social value-nya tinggi, insya Allah
margin keuntungan yang bisa didapat itu jauh lebih tinggi dibandingkan kalau tidak punya social value. Karena sekarang sebuah produk yang dijual dengan sentuhan sosial itu punya potensi untuk pelanggan yang lebih banyak dibandingkan hanya menekankan manfaat produk secara umum. Sebagai contoh kami hanya membantu satu desa di Banyumas. Di sana ada 490 petani yang menggantungkan hidupnya hanya dari produksi gula kelapa. Hanya 1 jutaan. Nilainya akhirnya jadi gede, 490 juta. Tapi dari uang itu, dari dana itu, sekitar 490 itu bisa menghasilkan 1,5 kontainer untuk ekspor. Dan akhirnya keuntungan dari para petani itu jadi lebih tinggi. Nilai sosialnya apa? Ya, membantu petani memasarkan produk mereka. Dan kemudian justru dari peningkatan keuntungan itu, para petani juga tidak keberatan gitu. Kalau dari keuntungan mereka, dari hasil penjualan produk, mereka nyisikan Rp1.000 gitu per kilogram untuk proyek sosial di desa mereka. Jadi dari bisnis menghasilkan proyek sosial. Jadi saya nggak mau nyebutin desanya, ada cari sendiri gitu, di Banyumas. Hanya setengah jam dari Banyumas gitu. Di sana ada satu sekolah luar biasa yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat karena pemerintah belum bisa mengadakan sekolah luar biasa, dan masyarakat sendiri dari tanahnya wakaf, bangunannya masyarakat yang buat dari dana-dana sosial seperti itu. Jadi bisnisnya kita create, keuntungan buat petani dialokasikan, tapi justru petani yang mengalokasikan sebagian keuntungan yang mereka terima untuk proyek-proyek sosial berikutnya. Jadi saya berharap justru yang seperti ini mengencourage teman-teman itu bukan hanya bikin proyek sosial, bukan cuma bikin proyek bisnis, tapi menjadikan benar-benar sosial bisnis gitu. Dan saya orang yang sangat yakin dengan khilafah gitu. Tapi bukan khilafah yang dibuat oleh Hizbut Tahrir. Tapi saya berharap sosial bisnis, karena kalau kita bicara sosial bisnis, kita tanpa harus bicara syariah, tanpa harus bicara Islam, sosial bisnis sudah Islam banget. Jadi saya nggak suka bicara syariah, tapi kalau saya bicara sosial bisnis itu sudah sangat fit semua. Ya. Jadi menarik gitu ya, kalau kepemimpinan di dunia ini dimulai dari ekonomi, keadilan ekonomi. Jadi kalau dengan pola sosial bisnis seperti ini yang kami lakukan gitu ya, petani bisa naik kesejahteraannya, masyarakat lain yang tidak terjun dalam bisnis ini juga ikut bisa merasakan gitu. Jadi mudah-mudahan ya, jadi jawabannya adalah saya belum ya. Coba kalau misalnya Anda bisa kasih contoh gitu ya, yang sosial value-nya tinggi tapi keuntungannya rendah, Anda tunjukkan ke saya dulu baru saya jawab. Tapi secara umum yang saya temui ya, saya sudah mengencourage cukup banyak social enterprise di Indonesia, salah satunya di Desa Nyambu, kemudian di Wakatobi gitu. Kemudian di Banyuwangi, sekarang kita tangani dengan Mandiri Amal Insani gitu. Proyek-proyek sosial yang nilainya nggak terlalu besar gitu. Justru kita bisa menghasilkan nilai yang sangat tinggi. Misalnya kita cuma mendanai masyarakat di desa di Tegal Pare, di Banyuwangi gitu.
Aduh, saya sebut lagi desanya. Ya, di Banyuwangi eh, kita bantu hanya sekitar 30 juta untuk tanam bibit mangrove di sana gitu ya. Dan dalam beberapa tahun mangrove-nya tumbuh dan jadi sarang kepiting. Kepiting itu kemudian ditangkap oleh para nelayan. 30 nelayan yang jadi penangkap kepiting itu masing-masing bisa punya pendapatan di atas 500.000 per hari. Dan kemudian dari 500.000 itu dijual kepada nelayan yang lain. Nah, satu kelompok lain kami bantu lagi 30 juta untuk bikin kolam-kolam khusus untuk membuat kepiting soka. Kepiting soka itu kepiting yang tanpa cangkang gitu. Nah, dalam waktu 1 bulan kepiting-kepiting itu dipelihara oleh nelayan yang lain dan harganya naik 3 kali lipat. Jadi proyek sosial nilainya kecil, modalnya kecil, tapi kemudian buat gulungan pendapatan bagi masyarakat yang tinggi. Makanya saya nggak tertarik gitu ya kalau satu program hanya memberikan keuntungan cuma 100-200 ribu per bulan pada masyarakat, karena yang kami lakukan satu hari loh 500 ribu gitu. Bisa dihitung kalau 500 ribu satu hari itu mereka bisa dapat berapa dalam 1 bulan. Dan kalau setelah itu mereka kemudian bisa berzakat gitu ya, bukan cuma hidup buat mereka. Saya kira gitu Mbak Nisrina ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi untuk penanya selanjutnya ada dari Kak Muhammad Zulfikot dari Undip. Disilahkan Kak. Oke, sebelumnya terdengar suara saya. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Zainal for delivering such a very insightful session today. Kebetulan saat ini saya sedang mempersiapkan diri Please untuk jangan gunakan kata kebetulan, karena kebetulan adalah satu kata yang paling menghina Tuhan. Tidak ada kebetulan di dalam dunia. Bahkan daun jatuh pun atas izinnya ada kebetulan. Oke, lanjut. Oke, maaf Pak. Jadi saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan business plan. This is a perfect chance for me untuk bisa bertanya ke Bapak langsung atau kepada ahlinya di bidang social business model Canvas. Jadi masalah yang kami lihat dan yang akan kami bawakan di perlombaan nanti karena adanya tingginya angka kecurangan ujian di sekolah. Khususnya di triple T areas karena belum adanya sistem tes berbasis komputer CBT dan juga keterbatasan terkait internet yang ada di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Jadi solusi yang kami usulkan itu adalah sebuah HAI proctoring system yang berjalan di smartphone siswa, offline ready juga, dan memastikan bahwa data itu tetap lokal di sekolah. Jadi target utamanya adalah SMP dan SMA di area Triple T with a potential upsell ke perguruan tinggi kecil dan bimbel. Jadi pertanyaannya, based on your experience, apa sih cara yang paling efektif untuk validate apakah sekolah-sekolah di Triple T ini siap dan mau pakai solusi yang kami tawarkan. Jadi sebelum kami mengembangkan lebih jauh lagi, karena saya ada sedikit ketakutan nantinya setelah sistem jadi ternyata sekolah-sekolahnya itu belum siap atau malah menolak sehingga waktu dan sumber daya yang kami sudah keluarkan itu terbuang percuma karena melihat dari mayoritas siswa itu juga banyak yang nggak punya smartphone ataupun kamera yang memadai, kemudian sikap dari penerimaan guru keberatan karena dianggap ribet atau melanggar privasi dan juga dukungan dari manajemen sekolah. Seperti itu, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Baik, yang pertama ya tentu saja disurvei dulu gitu. Saya kira kondisi-kondisi yang Anda sebutkan di desa 3T tadi itu nggak harus 3T juga banyak gitu. Jadi cobalah cari yang
dekat dengan Semarang gitu, mungkin pinggir-pinggiran Demak atau Jepara gitu, mungkin ada yang kondisinya sama seperti itu dan kemudian ditawarkan. Dan eh, jangan berharap yang bayar itu adalah sekolah kan, karena tentu saja boro-boro gitu ya kalau sekolah punya duit untuk membayarin layanan seperti itu, karena jangan-jangan untuk infrastruktur mereka saja masih sangat sangat Iya. parah gitu. Jadi kita bisa minta pihak ketiga untuk membayari gitu. Jadi kami banyak sekali mendapat tawaran gitu. Misalnya tahun lalu kami melaksanakan proyek di Desa 3T di Morowali di Sulawesi Tenggara kalau nggak salah ya. Dan karena kami bisa melakukan itu dengan baik gitu, alhamdulillah tahun ini kita dapat 3 proyek corporate social responsibility dari Bank Mandiri, dan itu seluruhnya dibiayai oleh Bank Mandiri. Sekalipun penerima manfaat ekonominya itu dari masyarakat di 3 wilayah 3T. Jadi dengan model bisnis yang tepat gitu ya, sebenarnya Anda bisa melakukan ini. Dan biasanya kalau program-program by remote ini biasanya sih modalnya nggak besar gitu ya, karena modalnya teknologi, pengetahuan komputer dan sebagainya. Cobalah disurvei 1-2 desa, kalau memang hasilnya bagus bisa ditawarkan ke perusahaan-perusahaan yang memang eh, punya ketertarikan untuk menggarap di bidang pendidikan. Seperti misalnya kami sekarang sedang membantu untuk My Institute gitu ya, untuk bisa diakses oleh teman-teman kita di Papua lewat Freeport di lingkar zona dampak zona 1, zona 2, ring 1, ring 2, ring 3 di Freeport dan juga di tempat beroperasinya Vale Indonesia. Jadi layanan Mandiri Amal Insani selama ini Mandiri Amal Insan My Institute itu kan memang hampir seluruhnya didanai oleh Mandiri Foundation, MI Foundation. Tapi kita sedang mencoba untuk memperluas layanan My Institute ini ke zona-zona yang remote seperti di Papua gitu, di tempat wilayah operasi Freeport dan juga di Sulawesi tempat operasinya Vale Indonesia. Jadi memang mungkin di awal 1, 2, 3 tahun itu harus keluar dana sendiri gitu. Tapi berikutnya ya kita mesti coba cari revenue streams yang memungkinkan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa didanai oleh pihak lain dan kita bisa dapat profit yang cukup besar. Saya kira begitu, Mas Zulfikar. Izin follow Ya, up. silakan. Kalau menurut pandangan Bapak, ide bisnis yang bagus itu dilihat dari cash flow-nya yang baik atau yang paling utama dari segi kebermanfaatannya itu, Pak. Karena kami itu sudah meriset bahwasanya insya Allah lah ide yang kami tawarkan itu benar-benar baik untuk pendidikan di Indonesia. Tapi permasalahannya itu di segi pendanaannya seperti itu, Pak. Ya, yang ingin saya jawab ini seperti pertentangan antara Patagonia dan North Face tadi yang saya ceritakan. Jadi kalau Yvon Chouinard sangat yakin bahwa tetap concern menjaga lingkungan sejak awal usaha itu akan membuat keuntungan yang besar. Tapi kalau North Face, ya dosa-dosa dikit nggak apa-apa lah, nyolong-nyolong dikit nggak apa-apa lah. Yang penting nanti bayar utang. Jadi ngerusak lingkungan dulu boleh. Itu dalam tahap yang tertentu dan dihitung gitu ya dampaknya. Dan kemudian setelah mereka berhasil dalam bisnis, mereka bayar utang, bayar dosa. Tapi sekarang kalau kita lihat bisnis Patagonia jauh lebih besar dibandingkan
bisnisnya North Face. Walaupun Patagonia strict dengan jaga lingkungan. Nah, tetap saja dalam sebuah bisnis kita punya pilihan gitu. Kalau butuh dana, ya cari investor. Tentu saja risiko bisnis Anda diambil dan Anda ditinggal. Itu risiko paling buruk. Jadi saran saya kepada semua orang yang mau mulai bisnis, jangan hanya konsentrasi pada satu hal. Saya dulu sebelum bisa berbisnis sendiri, ya saya bekerja dulu gitu. Dari hasil kerja itu baru saya modali bisnisnya. Dengan cara seperti itu, ya bisnisnya bisa saya jalankan sampai hari ini dan saya masih bisa bekerja di tempat lain. Memang berat, kita kehilangan cukup banyak waktu untuk yang tadinya harus keluarga, tapi kita kerjanya di 2 tempat gitu ya. Tapi, sekarang ya alhamdulillah gitu ya, susah dulu itu terbayar. Jadi saran saya, ya untuk dana, ya coba kerja dulu gitu. Jadi, jangan cari gampangnya untuk cari permodalan dari pihak lain. Saya nggak ngajarin seperti itu, pun pada anak saya. Jadi, karena dia sudah dewasa, silakan cari dan saya nggak akan bantu banyak. Saya kira gitu. Jadi coba dengan sumber daya yang kita miliki dulu, baru kalau memang sudah besar itu tahapan berikutnya. Saya kira tanpa harus presentasi kemana-mana, kalau usaha kita sudah cukup besar, investor itu cukup banyak. Cuma pesan saya, ingat e-fishery. Ya, mungkin sebagian sudah tahu kasus e-fishery. Waktu di awal saya senang sekali gitu, ada usaha yang bisa memberdayakan peternak ikan di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Tapi ya godaan uang itu kemudian bikin dia dalam tanda kutip culas gitu. Jadi rusaklah bisnis itu. Saya kira itu. Jadi coba dana nggak usah banyak pada pihak lain. Cobalah untuk menyusahkan diri gitu, mengelola itu sendiri sampai kemudian itu bisa terwujud. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Baik, untuk penanya selanjutnya boleh dari Kak Bintang Unsur. Silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya Bapak. Terima kasih juga tentang materi dari SBMC. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang dari Universitas Jenderal Sudirman. Sedikit cerita Bapak, saya bersama teman-teman saya dari 2 tahun yang lalu sudah menyelesaikan social project yang berbasis pemberdayaan masyarakat di daerah saya, yaitu Kabupaten Pemalang. Sampai saat ini, kegiatan tersebut masih ada dan juga memiliki beberapa key partners atau partnership, yaitu dengan pemerintah daerah dan juga salah satu perusahaan air minum kemasan di daerah saya. Nah, pada awalnya, key partners tersebut itu memberikan dana dan juga memberikan persyaratan yang masuk akal dan dapat kami terima. Namun lama-kelamaan kami rasa key partners tersebut ingin menggeser nilai-nilai yang sudah kami tanamkan. Yang tidak lain dan tidak bukan ada tentang sustainable product dan juga berkelanjutan dari proyek yang kami selenggarakan. Nah, menurut Bapak, bagaimana kami menyikapi hal tersebut? Apakah kami tetap mempertahankan nilai-nilai yang memang sudah kami wujudkan atau mendiskusikan ulang dengan beberapa revisi di perjanjian tersebut. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, saya bukan orang yang suka menolak usulan orang lain. Jadi pertimbangan saja usulannya. Tentu saja kita punya idealisme ya. Idealisme yang mungkin tidak bisa diubah. Ya kita harus keras dengan idealisme itu.
Tapi kalau memang usulannya justru jauh lebih baik, why not? Eh, Kalau memang itu punya kebermanfaatan yang lebih besar, ya kenapa nggak kita ambil usulan itu? Cuma saya nggak tahu posisinya kan Anda nggak cerita detail, sehingga saya nggak bisa berikan apa solusi yang tinggal pilih yang mana gitu. Karena mestinya kalau kasusnya detail kita bisa pertimbangkan. Karena untuk mengambil keputusan itu butuh banyak hal. Eh, Pertimbangan kira-kira apakah idealisme kita sejak awal kita di bisnis itu tetap terakomodasi atau bahkan kita harus mm, menyesuaikan diri dan kemudian ada pihak lain yang justru dirugikan. Jadi memang eh, itu perlu dipertimbangkan dan yang satu lagi gitu ya, eh, kontribusi kepemilikan saham misalnya. Saya nggak tahu apakah ada kepemilikan saham dari pihak lain. Kalau kalau ada, ya tentu saja ada hal-hal yang eh, nggak perlu dibagi 100% pada pihak lain. Kalau mereka hanya masuk sebagai pemodal. Ini Anda juga mesti jaga. eh, Jangan sampai kalau pihak itu keluar, ya, dia bisa meniru copy paste dari bisnis yang kita lakukan gitu. Nah, cuma saran saya ya tetaplah berkontribusi pada masyarakat gitu. Karena saya sangat yakin kalau kontribusi manfaat bagi masyarakat itu tinggi, pasti ada sumber pendapatan dari bisnis itu. Pasti. Saya belum pernah menemukan usaha sosial yang cuma ansih sosial saja. Pasti ada sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya bisa kita identifikasi dan kemudian dikapitalisasi. Saya kira gitu. Baik, Bapak, mungkin sedikit cerita ya. Jadi kasusnya adalah saya dan teman-teman saya itu kan fokusnya di lingkungan, yaitu di daur ulang plastik yang dijadikan ekobrik, ekoprint, dan juga tentunya untuk menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, kemudian Karang Taruna, dan lain sebagainya. Ketika kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, hal tersebut awalnya disambut baik, tapi lama-kelamaan pemerintah daerah hanya menjadikan sosial project saya sebagai agenda seremonial dan juga sebagai hal atau kegiatan yang ditonjolkan hasil dari kerja pemerintah daerah itu tadi, dengan mengabaikan adanya keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat itu. Seperti itu, Pak. Ya kalau memang kondisinya gitu tinggal aja pemerintahnya. Siap, 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 Bapak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Jadi please dari awal tolong hindari pihak-pihak yang cuma numpang joget. Ya, lanjut yang lain. Baik, teman-teman, dikarenakan waktu sesi tanya jawab sudah selesai, maka dicukupkan untuk sesi diskusi kali ini. Wah, Dan sudah selesai. untuk waktunya 11.05, Bapak, untuk foto bersama. Sebentar, saya share nomor handphone saya di chat ya. Silakan. Ya, baik, Bapak. Untuk teman-teman yang sudah raise hand, boleh nanti dilanjut sesi diskusinya melalui nomor telepon ya yang sudah di-share oleh Bapak Zainal Abidin di kolom chat. Dan sebelum kita berpisah dengan Bapak Zainal, marilah kita mengabadikan momen hari ini terlebih dahulu dengan berfoto bersama. Untuk itu, kepada teman-teman, disilahkan untuk on cam dan juga berikan senyuman terbaik teman-teman semuanya ya. Oh ya, Nah, materinya sudah saya share ke Mbak Wadifah ya. ya Jadi baik nanti Bapak, silakan terima kasih. di-share, dimanfaatkan. Yang mau mengubah itu jadi lebih baik, lebih tepat buat Anda. Silakan. Ya, baik Bapak, terima kasih.
Baik, sesi dokumentasi akan dimulai pada hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak teman-teman dan terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Zainal atas pematerian dan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa, sangat powerful yang membantu teman-teman dalam kesulitannya terkait pematerian pada hari ini. Barangkali Bapak Zainal memiliki agenda lain, disilahkan untuk meninggalkan Zoom, namun apabila tidak ada, hendak mengikuti kegiatan sampai akhir, sangat disilahkan. Baik, terima kasih. Sementara saya out dulu ya. Masih Ya, ada baik yang Bapak. lain. Terima Terima kasih kasih. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua Waalaikumsalam. ya.